Motivasi peperangan. Stanislav Andrejsky dalam bukunya memberikan gambaran tentang beberapa motivasi atau dorongan yang mengakibatkan perang, yang berpangkal pada keinginan memperoleh kekuasaan dan kekayaan. Selanjutnya, Andrejsky menambahkan motivasi lain seperti dorongan kepentingan sebagian orang dalam suatu masyarakat. Hal itu dimungkinkan oleh dorongan saudagar-saudagar yang menginginkan penguasaan pasar, dorongan orang-orang yang ingin menguasai kedudukan pada pos-pos baru, dorongan pada investor yang menginginkan tanah untuk perkebunan, dan lain sebagainya. Banyak peristiwa peperangan yang terjadi pada masa kesultanan di Indonesia yang cukup memberikan gambaran mengenai motivasi atau dorongan terjadinya peperangan serta berbagai aspek keprajuritan. Selanjutnya, perang kesultanan sekitar abad 16 sampai abad 17. Yang pertama, Kesultanan Demak. Dari sejarah Demak awal abad ke-16 diketahui bahwa telah terjadi perang baik dengan kerajaan-kerajaan yang masih bercorak Hindu-Buddha dalam rangka perluasan wilayah kekuasaan Kesultanan Demak maupun dengan pihak asing, antara lain orang Portugis. Berita tentang peperangan Kesultanan Demak terhadap kerajaan yang masih bercorak Hindu di bagian timur Pulau Jawa semasa pemerintahan menarik perhatian. Daerah-daerah yang diperangi oleh pasukan Demak ialah Pasuruan dan Belambangan. Peperangan itu dipimpin sendiri oleh Sultan Trenggono pada sekitar tahun 1546. Peperangan lain yang penting dicatat adalah usaha perluasan kekuasaan Kesultanan Demak ke bagian barat Pulau Jawa, yaitu Cirebon, Banten, dan Sunda Kelapa. Yang kedua, Kesultanan Mataram. Contoh kedua tentang peperangan yang memiliki beberapa aspek keprajuritan adalah dari masa Kesultanan Mataram di bawah Sultan Agung Anyak Rakusumo pada abad ke-17. Perang tersebut berupa penyerangan terhadap Batavia yang telah dikuasai VOC di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen pada 1587 sampai 1629. Perang ini bahkan terjadi hingga dua kali, yakni pada 1620 dan 1629, dan merupakan peristiwa sejarah yang paling menonjol dalam Kesultanan Mataram. Yang ketiga, Kesultanan Banten. Peperangan dari Kesultanan Banten yang cukup memberikan gambaran aspek-aspek keprajuritan dapat dilihat dari peristiwa yang terjadi pada sekitar abad 17. Meskipun sejak pemerintahan Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir sudah terjadi peperangan antara prajurit-prajurit Kesultanan Banten dan Kompeni Belanda. Peristiwa yang sangat hebat dan cukup memberikan gambaran berbagai aspek keprajuritan terjadi pada masa pemerintahan Sultan Abdul Fattah atau lebih dikenal sebagai Sultan Ageng Tirtayasa. Peristiwa peperangan ini terutama terjadi dalam sejarah Banten atau Babat Banten, berita-berita asing, terutama catatan harian Belanda. Siasat atau taktik pertempuran yang dilakukan prajurit Banten adalah penyerangan secara langsung, sekaligus menyapu bersih musuhnya yang dikenal sebagai taktik perang dadali. Sementara itu, pihak kompeni menggunakan taktik penyerangan dari belakang atau membokong yang disebut perang papak. Yang keempat adalah Kesultanan Ternate dan Tidore. Peperangan di Kesultanan Ternate dan Tidore terjadi sekitar abad 16 untuk melawan orang Portugis. Sumber-sumber peristiwa peperangan ini antara lain berupa hikayat-hikayat setempat dan berita asing.
terutama pemberitaan dari Antonio Galvão yang pernah memimpin pasukan Portugis ke daerah Maluku. Hubungan antara Ternate dan orang Portugis menjadi renggang dan menimbulkan perang akibat perbuatan Tristan de Alcaide yang bersikap kasar terhadap rakyat dan Sultan Ternate. Pada sekitar 1533, Sultan Ternate mengerahkan rakyatnya untuk memulai perang dengan menyerang benteng Portugis. Hampir semua orang di daerah Maluku, Bacan, Tidore, bahkan Irian dan orang-orang Jawa yang berada di daerah itu bersatu menyerang orang Portugis. Selanjutnya, Kesultanan Goa. Penyebab terjadinya perang antara Kesultanan Goa dan Kompeni Belanda terkait dengan masalah perdagangan, terutama dalam hal mendapatkan sumber-sumber komoditi berupa rempah-rempah dari Maluku. Goa yang terkenal sebagai kerajaan maritim selalu dirongrong oleh Kompeni Belanda sebagai pedagang dan penyelundup. Sehubung dengan itu, Kompeni Belanda berusaha untuk melumpuhkan Kesultanan Goa, terutama di kegiatan di laut. Usaha tersebut dilaksanakan dengan cara memblokade Goa pada 1636. Blokade itu ternyata tidak berhasil. Karena itulah pihak Kompeni Belanda mengajukan perdamaian yang diterima pihak Kesultanan Goa pada 1637. Namun permusuhan dengan Kompeni tidak berhenti sehingga perang pun dilanjutkan kembali pada 1638. Perang ini disebabkan oleh perampokan kapal Kesultanan Goa yang membawa kayu cendana yang sudah dijual kepada pihak Portugis. Permusuhan juga timbul ketika Goa membantu itu dan seram. Permusuhan yang terus berkelanjutan ini kembali menimbulkan perang pada Oktober 1653 sampai akhir tahun itu. Selanjutnya, Kesultanan Aceh Darussalam. Gambaran tentang peperangan dan keprajuritan Kesultanan Aceh Darussalam sekitar abad ke-17, terutama masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada 1607 sampai 1636. Terdapat dalam Hikayat Aceh juga berita-berita asing, seperti berita de Beaulieu, seorang admiral Prancis yang berkunjung ke Aceh pada 1621. Sejarah Kesultanan Aceh sebelum abad ke-17 mencatat beberapa kali peperangan, terutama melawan orang Portugis yang dilanjutkan hingga masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, dan bahkan juga termasuk perang melawan Kompeni Belanda. Oleh karena itu, boleh dikatakan bahwa Kesultanan Aceh Darussalam sejak abad 17 sampai awal abad 20 terus-menerus mengalami peperangan menentang kolonialisme Belanda. Selanjutnya, aspek-aspek keprajuritan. Yang pertama, organisasi keprajuritan. Dalam struktur birokrasi kesultanan pada abad ke-16 sampai 17 terdapat organisasi keprajuritan yang mengurusi masalah keamanan dan ketertiban kesultanan, baik ke dalam maupun keluar. Gangguan keamanan dan ketertiban ini dapat diakibatkan faktor internal maupun eksternal. Faktor internal mencakup pemberontakan atau upaya kudeta terhadap penguasa kerajaan atau kesultanan, sedangkan faktor eksternal meliputi serangan kerajaan suatu kerajaan untuk menguasai kerajaan lainnya. Sistem organisasi keprajuritan pada masa Kesultanan Demak mempunyai pasukan pengawal sultan atau pasukan inti di lingkungan keraton. Pasukan ini disebut tamtama dan merupakan kelompok tentara yang terpilih atas dasar prestasi tinggi. Di Kesultanan Aceh Darussalam, pada masa Sultan Iskandar Muda, pejabat yang membantu bidang kemiliteran selaku Menteri Peperangan disebut Wazir al-Harbiyah.
Jabatan ini dikenal dengan sebutan Laksamana atau orang kaya Laksamana. Ia dipercaya untuk memimpin angkatan perang, baik pasukan darat maupun armada laut. Selanjutnya, pengerahan prajurit-prajurit. Pengerahan prajurit kesultanan selain berasal dari kalangan rakyat jelata, juga berasal dari kalangan budak dan tawanan perang. Para prajurit kesultanan dikerahkan dari daerah tinggalnya masing-masing dengan tidak mendapatkan upah karena mereka dipimpin oleh para panglima dari daerahnya sendiri. Dalam organisasi dan pengerahan keprajuritan kesultanan abad 16 sampai abad 17, pembagian pasukan berdasarkan medannya, yakni angkatan darat dan angkatan laut telah dikenal. Demikian pula telah ada pembagian lebih khusus seperti pasukan pejalan kaki yang disebut infanteri, pasukan berkuda, kavaleri, pasukan gajah, dan pasukan meriam atau artileri. Selanjutnya, perbekalan dan persenjataan perang. Pasukan yang diambil dari berbagai lapisan masyarakat yang dipimpin oleh masing-masing tumenggung, lebalang, dan semacamnya yang bertindak sebagai senapati-senapati diwajibkan membawa perbekalan masing-masing. Jika prajurit membawa perbekalan atas biaya sendiri, maka persenjataan, terutama senjata api seperti meriam, bedil, dan pistol disediakan oleh kesultanan. Selain menggunakan senjata api, para prajurit kesultanan selain menggunakan senjata tradisional yang lazim digunakan di daerahnya masing-masing, seperti golok, tumbak, panah, pedang, keris, badik, rencong, kudi, dan perang. Selanjutnya, taktik peperangan. Pasukan Kesultanan Demak menggunakan taktik penyerangan kota Malaka yang dipimpin Dipati Unus pada 1513. Adapun pasukan gabungan Demak dengan Cirebon yang dipimpin oleh Fadilah melancarkan serangan terhadap Bandar Sunda Kelapa dari arah barat. Kesultanan Mataram melakukan taktik menyerang kota Batavia dengan mengirimkan prajurit darat dan armada secara bergelombang dengan tujuan pengepungan dari barat dan laut, meskipun kedatangannya tidak tepat waktu. Taktik penyerangan terhadap pasukan kompeni yang dilakukan pasukan Banten yang dalam sejarah Banten disebut Perang Dadali, dilakukan dengan cara menyebar serta menyergap dengan segera dan menyapu bersih musuh. Dalam hal ini terdapat pula taktik perang papat, yakni taktik membentuk formasi sap tempur berbentuk bundar dan dengan cara membokong dari belakang. Meskipun konon pada saat itu cara tersebut dipergunakan musuh, sejak perjanjian tercapai pada 1659, Kesultanan Banten di bawah Sultan Ageng Tirtayasa membuat siasat atau taktik untuk menjaga kemungkinan terjadi di peperangan lagi dengan mendirikan keraton di Tirtayasa. Selanjutnya, pasukan Kesultanan Ternate Tidore berdasarkan berita Antonio Galvao melakukan taktik pembumi hangusan saat bertempur di darat. Dikatakan bahwa prajurit Maluku suka membuat tipuan, membuat perangkat, dan mereka ahli dalam perang. Mereka lebih menyukai peperangan di laut, terutama dengan menggunakan juanga, lakafunu, atau kora-kora. Selanjutnya, taktik peperangan yang dilakukan Kesultanan Goa dan Aceh Darussalam untuk perang di lautan adalah dengan menggunakan kapal-kapal ukuran besar dan kecil, tetapi yang cepat serta lincah. Aceh pun melakukan hubungan baik dengan luar negeri
terutama dengan Turki untuk mengirim meriam, ahli pembuat meriam dan penembak meriam, yang juga digunakan sebagai pasukan sekaligus pendidik prajurit Aceh dalam menguasai teknologi pembuatan meriam perunggu.